Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Nah, kali ini kita masih berada pada tema yang sama, tetapi dengan subtema yang berbeda, yaitu alat komunikasi tradisional. Tetapi seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Alat komunikasi tradisional. Nah, anak-anak, apa sih itu alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang belum menggunakan sebuah teknologi ataupun masih bersifat manual. Di sekitar kita masih terdapat masyarakat atau warga yang menggunakan alat komunikasi tradisional. Nah, apa saja ya macam-macam alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional yang pertama, kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang digunakan sebagai tanda informasi kepada warga atau masyarakat sekitar ketika terdapat kejadian tertentu. Kentongan merupakan alat komunikasi yang masih digunakan hingga sekarang. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan kentongan untuk alat komunikasi massa sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau orang yang meninggal dunia. Nah, kentongan ini biasa digunakan pada saat ronde malam. Yang kedua, beduk. Beduk adalah gendang besar yang biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat bagi umat Islam. Sebelum ada speaker atau pengeras suara, beduk digunakan di masjid-masjid sebagai pertanda bahwa waktu sholat telah tiba. Namun sekarang ini beduk sudah jarang kita jumpai di masjid-masjid. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Dahulu kala, lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang-orang. Dan saat ini masih kita jumpai beberapa sekolah-sekolah yang menggunakan lonceng untuk mengumpulkan para peserta didik. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah peluit. Peluit adalah sebuah alat berukuran kecil terbuat dari berbagai bahan seperti kayu atau plastik yang mengeluarkan suara nyaring ketika ditiup. Peluit sering digunakan oleh wasit sebagai alat peringatan pada suatu pertandingan olahraga dan digunakan oleh polisi sebagai pengaman saat mengatur lalu lintas.
Selanjutnya, surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan pesan dari pengirim. Sebelum ada HP, surat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengetahui berita tentang keluarga kita yang jauh. Nah, agar surat yang kita tulis dapat sampai ke tempat tujuan, maka kita perlu jasa pos. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah bendera semafor. Bendera semafor adalah bendera yang digunakan untuk mengirim atau menerima berita. Bendera ini sering digunakan oleh anggota pramuka. Selanjutnya, alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan adalah asap. Ketika tersesat di hutan, salah satu cara yang paling efektif digunakan untuk berkomunikasi adalah asap. Dengan mengepulkan asap, orang akan mengerti bahwa asap tersebut merupakan pesan untuk meminta pertolongan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa macam alat komunikasi tradisional. Ayo kita sebut kembali apa saja macam-macam alat komunikasi tradisional. Kentungan, beduk, lonceng, peluit, surat, bendera semafor, dan asap. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang alat komunikasi dengan subtema alat komunikasi tradisional. Semoga anak-anakku sudah tahu ya apa itu alat komunikasi serta macam-macam alat komunikasi tradisional. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.